Baiklah, kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang pendahuluan artikel ilmiah. Pendahuluan artikel ilmiah. Penulisan pendahuluan dalam makalah hasil penelitian dapat menjadi bagian paling menantang dari makalah untuk ditulis. Panjang pendahuluan akan bervariasi tergantung pada jenis makalah penelitian yang Anda buat atau yang Anda tulis. Pendahuluan harus menunjukkan topik, memberikan konteks dan alasan untuk pekerjaan Anda sebelum menyatakan pernyataan dan hipotesis penelitian Anda. Pendahuluan yang ditulis dengan baik akan memberikan pengaturan yang baik untuk makalah, menarik minat pembaca, dan mengkomunikasikan hipotesis atau pernyataan tesis. Pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai paragraf pertama dari makalah penelitian tertulis atau hal pertama yang Anda katakan dalam presentasi lisan atau hal pertama yang dilihat, didengar, atau dialami oleh orang tentang proyek Anda. Pendahuluan merupakan bagian pertama dalam artikel jurnal internasional, disertasi, atau penelitian akademis. Pendahuluan inilah yang menentukan tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian. Pendahuluan menjelaskan suatu isu atau konkret yang dapat menuntun penelitian. Oleh karena pendahuluan merupakan bagian awal dalam proposal atau penelitian, maka diperlukan perhatian khusus dalam proses penulisannya. Pendahuluan harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian yang Anda buat, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, dan menjangkau audiens tertentu. Semua unsur ini ditulis secara singkat dalam beberapa halaman. Oleh karena ada pesan-pesan yang harus disampaikan, sedangkan ruang yang tersedia sangat terbatas, maka pendahuluan bisa menjadi tantangan tersendiri untuk ditulis dan dipahami. Pendahuluan melayani tujuan mengarahkan pembaca dari bidang studi umum ke bidang penelitian tertentu. Ini menetapkan konteks penelitian yang sedang dilakukan dengan merangkum pemahaman saat ini dan informasi latar belakang tentang topik tersebut, menyatakan tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis, pertanyaan, atau rumusan masalah penelitian. Selain itu, bagian pendahuluan juga menjelaskan secara singkat pemikiran Anda, pendekatan metodologis, menyoroti potensi hasil-hasil yang dapat diungkapkan oleh penelitian Anda, dan menggambarkan struktur makalah yang tersisa. Tanpa pendahuluan, terkadang sangat sulit bagi audiens untuk mengetahui apa yang ingin Anda katakan. Perlu ada utas gagasan bahwa mereka akan mengikuti tulisan ilmiah atau presentasi Anda. Pendahuluan yang ditulis dengan baik merupakan hal yang penting karena sederhananya, Anda tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama yang baik kepada pembaca. Paragraf pembuka dari tulisan Anda akan memberikan kesan awal kepada pembaca tentang logika argumen Anda, gaya penulisan, kualitas keseluruhan riset, dan kesimpulan Anda. Pendahuluan yang tidak jelas, tidak terorganisir, atau dengan banyak kesalahan akan menciptakan kesan negatif. Sedangkan pendahuluan yang ringkas, menarik, dan ditulis dengan baik akan membuat pembaca tidak akan meragukan keterampilan analitis, gaya penulisan, dan pendekatan penelitian Anda. Pengertian pendahuluan menurut para ahli, yaitu Wilkinson. Menurut Wilkinson, pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Tujuannya untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian yang lain. Berikut adalah bagian-bagian pendahuluan artikel ilmiah. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu serangkaian informasi yang berkaitan dengan timbulnya masalah yang teliti. Permasalahan yang menarik atau sedang ramai dibicarakan bisa mempunyai daya tarik tersendiri jika dibandingkan dengan pengangkatan permasalahan yang sudah tidak hangat dibicarakan. Dalam latar belakang bisa ditambahkan kalimat-kalimat retoris untuk mengantar pembaca ke pokok permasalahan yang diangkat. Bisa pula dicantumkan slogan, ungkapan atau kutipan yang selanjutnya akan dihubungkan dengan tema yang diangkat. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah umumnya berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiah. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yaitu bagaimana pendahuluannya mengungkapkan tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian tersebut. Bagian-bagian
Artikel ilmiah itu tidak hanya mencakup yang ketiga itu saja, tetapi bisa saja ditambahkan pembatasan masalah. Semua itu tergantung pada artikel ilmiah atau proposal penelitian yang dibuat oleh seseorang. Nah, ini merupakan contoh bab 1, yaitu pendahuluan. Dapat kita lihat di sini dilengkapi dengan latar belakang, yang kedua yaitu rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan penulisan masalah. Latar belakang masalahnya, masalah tentang karya ilmiah semakin meningkat baik di jenjang SMP, SMA maupun di jenjang perkuliahan. Banyak siswa-siswa yang membuat laporan tentang suatu penelitian sederhana. Di jenjang perkuliahan, karya ilmiah memuat proposal penelitian, kemudian penelitian, dan setelah itu karya ilmiah. Nah, untuk rumusan masalah ini harus sesuai dengan latar belakang masalahnya. Dapat kita lihat yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan karya ilmiah? Apakah tujuan dari penulisan karya ilmiah, dan apa saja ciri-ciri karya ilmiah, bagaimana penulisan dan sistematika karya ilmiah. Begitu juga dengan tujuannya itu harus sesuai dengan latar belakang dan juga rumusan masalah. Dapat kita lihat yang pertama yaitu, untuk mengetahui definisi karya ilmiah, untuk mengetahui tujuan dari penulisan karya ilmiah, yang ketiga dan yang keempat. Itu adalah penjelasan yang bisa kami berikan di materi tentang pendahuluan artikel ilmiah. Sekian dan terima kasih.